Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Femi, Sarjana Teknik Magister Manajemen. Dan saya merupakan dosen dari program Studi Sistem Informasi di Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika Komputer Rosmah Karawang. Saya bergabung pada Rosma sejak tahun 2019 dengan spesifikasi bidang keahlian di ilmu manajemen dan terapannya. Selama menjadi dosen di STEMIK Rosma, saya sudah mengampu beberapa mata kuliah yang linier dengan keilmuan saya, di antaranya manajemen rantai pasok atau SCM, technopreneurship, e-business, information, information system strategy management, dan juga mata kuliah lain yang berhubungan dengan ilmu manajemen terapan lainnya. Selain mengajar, saya juga terlibat dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Beberapa penelitian saya berfokus pada hubungan antara sosial eksperimen tentang penerimaan teknologi pada perilaku konsumen yang telah dipublikasikan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Pada hari ini, saya akan membawakan materi perkuliahan pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Rantai Pasok atau Supply Chain Management atau SCM pada pertemuan keempat yang membahas tentang forecasting atau metode peramalan dalam SCM. Dan nanti akan diselingi dengan simulasi latihan dan juga analisis setelah penyampaian materi. Dalam mata kuliah ini, saya menggunakan teknik Outcome Based Education atau OBE, di mana pendekatan pendidikan kami berfokus pada hasil belajar atau learning outcome yang harus dicapai oleh mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran sehingga diharapkan mahasiswa mampu memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Penyusunan RPS yang kami lakukan atau rencana pembelajaran semester juga berbasis outcome based education yang menekankan pada pencapaian pembelajaran mahasiswa yang jelas, terukur, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Proses penyusunannya dimulai dengan menentukan learning outcome, kemudian kami susun metode pembelajaran, materi ajar, dan penilaian yang semuanya berorientasi pada pencapaian kompetensi akhir. Mata kuliah supply chain dengan kode mata kuliah MKPP 023220 adalah mata kuliah tambahan yang diambil oleh mahasiswa program studi Sistem Informasi pada semester 5. Mata kuliah ini ditempuh dalam waktu satu semester, di mana prasyarat untuk mengambil mata kuliah ini adalah sudah dan lulus pada mata kuliah e-business. Dosen pengampu mata kuliah Supply Chain Management atau Manajemen Rantai Pasok di STEMIK Rosma adalah saya, Dr. Femi, Sarjana Teknik Magister Manajemen. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep, prinsip, dan praktek dari manajemen rantai pasok atau SCM yang juga di mana mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, distribusi, hingga pengelolaan hubungan dengan mitra dan pemasok. Fokus akan diberikan pada strategi peningkatan efisiensi rantai pasok melalui teknologi informasi, manajemen risiko, dan juga globalisasi rantai pasok. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan fungsi utama dalam rantai pasok. Mahasiswa mampu menganalisis tantangan dan peluang dalam pengelolaan rantai pasok, mampu merancang strategi SCM yang efektif dan efisien, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dalam pengelolaan logistik, produksi, dan distribusi, menerapkan teknologi informasi dalam meningkatkan performa rantai pasok. Adapun capaian pembelajaran yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu menjelaskan peran SCM atau manajemen rantai pasok dalam kesuksesan organisasi. Mahasiswa mampu
menerapkan konsep Lean dan Agile dalam SCM, mahasiswa mampu merancang solusi manajemen rantai pasok berbasis data. Dan terakhir adalah mahasiswa mampu melakukan evaluasi kinerja dari rantai pasok. Rencana pembelajaran semester atau RPS yang kami susun di dalam mata kuliah ini adalah pada pertemuan pertama itu adalah pengantar supply chain management. Dijelaskan tentang definisi, konsep, dan juga pentingnya SCM. Minggu kedua adalah komponen utama SCM, di mana kita menjelaskan tentang supplier, manufacturer, distributor, dan retailer. Pada minggu ketiga, kita membahas tentang strategi dari SCM, di mana kita membahas tentang efisiensi dan responsiveness. Pada minggu keempat, membahas tentang forecasting dalam SCM, yaitu metode peramalan dalam supply chain management. Pada minggu kelima, membahas tentang manajemen persediaan, apa itu economy order quantity, just in time, dan juga safety stock. Minggu keenam, membahas tentang lean supply chain, penerapan lean dalam SCM. Minggu ketujuh, agile dalam supply chain, dalam menghadapi ketidakpastian atau uncertainty. Kemudian dilanjutkan dengan ujian tengah semester. Minggu berikutnya, di minggu ke-9, kita membahas tentang teknologi dalam SCM, penggunaan Enterprise Resource Planning atau ERP, Internet of Things atau IoT, dan juga Big Data dalam SCM. Kemudian, pertemuan ke-10 membahas tentang manajemen hubungan dengan pemasok. Kita membahas tentang SRM, kemudian evaluasi kinerja pemasok. Pada pertemuan ke-11 membahas tentang pengelolaan logistik dan transportasi. Yang kita bahas dan kita pelajari adalah bagaimana desain jaringan distribusi dan juga pengelolaan transportasi. Di minggu ke-12 kita membahas tentang SCM secara global dan resiko. Manajemen resiko dalam rantai pasok global menjadi pembahasan pada minggu ke-12. Kemudian minggu ke-13 kita mengevaluasi kinerja supply chain, bagaimana kita membuat KPI dalam supply chain management dalam bentuk balance scorecard. Kemudian minggu ke-14 kita membahas tentang sustainability dari supply chain, bagaimana SCM bisa berkelanjutan dan juga green SCM. Pada minggu terakhir dalam pembahasan materi adalah kita membahas tentang tren dan inovasi dalam SCM, blockchain, artificial intelligence, automasi dalam SCM menjadi pembahasan kita dalam bentuk diskusi kelas ya. Kemudian pertemuan terakhir ditutup dengan ujian akhir semester. Adapun evaluasi di dalam mata kuliah supply chain ini terbagi pada pertama adalah tugas individu sebanyak 20%, tugas kelompok 20%, kemudian UTS 25%, kemudian UAS 30%, kemudian partisipasi kelas sebanyak 5%. Adapun referensi yang dipakai dalam membuat RPS dan juga silabus mata kuliah ini adalah dari Chopra, Supply Chain Management, Strategic Planning, dan Operation. Kemudian dari Heiser dengan judul Operation Management, Sustainability, and Supply Chain Management. Dan juga beberapa artikel dari jurnal-jurnal supply chain management yang terindeks secara nasional maupun internasional. Kita ketemu lagi di pertemuan keempat dari dari perkuliahan tentang mata kuliah supply chain manajemen atau manajemen rantai pasok ya. Nah, untuk mengikuti perkuliahan yang keempat ini tentu saja kalian sudah cukup membaca materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya itu apa? Kemudian kita akan lanjutkan di materi yang keempat ini. Nah, materi yang keempat ini itu tentang peramalan atau forecasting dan permintaan atau demand. Ya, menarik ini. Peramalan, ada forecasting. Jadi sebetulnya ya, sebagai seorang engineer, kita itu dituntut untuk bisa meramal. Meramal dalam arti kata memprediksi. Nah, di sini kita belajar bagaimana kita meramal sesuatu yang belum terjadi di saat yang akan datang gitu ya. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Jadi
ada peran peramalan, ada karakteristik dari bagaimana kita melakukan peramalan atau forecasting, ada horizon peramalan, langkah-langkah dalam melakukan peramalan, komponen, model-model peramalan, kemudian juga ada model peramalan dalam bentuk time series, ada yang namanya simple moving, ada moving average, exponential smoothing, dan juga ukuran-ukuran kesalahan dalam forecasting. Jadi supply chain management ini memang perhitungan. Itulah kenapa biasanya supply chain management ini masuk dalam mata kuliah di teknik, biasanya teknik industri, teknik informatika, dan juga beberapa jurusan-jurusan yang lainnya, gitu ya. Nah, oke. Sekarang kalau kita tanya, kenapa sebuah perusahaan itu butuh suatu peramalan, gitu ya? Kita tahu bahwa supply chain management ini adalah ilmu yang berhubungan dengan manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok artinya apa? Mulai dari awal produksi sampai dengan akhir produksi dan dijual ke konsumen. Dan itu harus ada manajemennya. Coba kalau kita bayangkan, ya, begitu banyak jalur dari awal dari supplier sampai pada konsumen tidak dilakukan manajemen, maka akan menjadi sesuatu hal yang berantakan, crowded, ya. Karena itu perusahaan perlu melakukan peramalan. Bu, apakah meramal itu butuh ilmu? Butuh ilmu, karena itu butuh perhitungan, ya. Ya, permintaan akan kebutuhan yang akan datang tidak diketahui dengan pasti. Misalnya suatu perusahaan, ya, mempunyai target market, saya akan menjual mobil Honda 1 juta unit dalam tahun ini. Oke. Apakah tahun depan sama penjualan 1 juta unit? Belum tentu, bisa sama, bisa beda. Belum tentu. Karena itu kita butuh meramal, memprediksi apakah penjualan akan sama di tahun depan, gitu ya. Nah, karena semuanya itu nanti berhubungan dengan produksi, gitu ya. Kalau kita memproduksi, otomatis kita mempersiapkan bahan baku. Kalau kita sudah tahu berapa yang akan kita produksi dari hasil peramalan, tentu saja manajemen produksinya menjadi lebih lancar, gitu ya. Karena ada kebutuhan yang akan datang tidak diketahui dengan pasti, ya. Oke. Peramalan penting karena diperlukan waktu yang lama untuk membeli komponen-komponen yang dibutuhkan suatu produksi. Jadi kalau mobil itu butuh apa aja? Bahan baku baja, oke? Kemudian juga butuh cat, ya. Kemudian juga butuh hal-hal untuk membuat suatu komponen mobil. Maka barang-barang tadi kita order dari supplier supaya masuk ke pabrik kita untuk bisa diproduksi pada saat yang tepat. Karena kalau kita salah dalam ramal, tentu saja akan salah dalam membeli. Pada saat kita memproduksi mobilnya, bajanya sudah siap, ternyata catnya nggak ada, gitu ya. Atau mungkin misalnya catnya ready, tetapi bajanya tidak ada. Maka kita butuh yang namanya forecasting atau peramalan sehingga apa? Sehingga perusahaan kita bisa tepat waktu dalam membuat produk dan menyampaikan ke konsumen. Oke, gampang ya. Nah, ini contoh misalnya, kalau kita mahasiswa teknik komputer pasti komputer minded, ya. Intel Inside. Tahu ya, Intel Inside ada Celeron, ada segala macam, ya. Sekarang berapa? Yang sekarang berapa? Ultra 9 gitu kan. Intel Inside di dalamnya. Intel itu perlu beberapa minggu untuk membuat prosesor, ya, prosesornya. Jadi tidak saja prosesor itu jadi, tapi perlu beberapa waktu untuk membuatnya, ya. Kemudian Dell ini adalah salah satu perusahaan hardware, ya. Kalau Dell itu hardware, ya. Kalau Intel itu software, ya. Dell itu adalah salah satu perusahaan hardware yang memesan prosesor dari Intel, gitu ya. Nah, kemudian Dell juga membuat PC berdasarkan order dari pelanggan. Pelanggan ingin PC-nya dikirim, ya, dalam hitungan hari setelah mereka memesan. Jadi Intel sebagai pemasok harus memproduksi prosesor lebih awal dari pesanan konsumen. Kalau konsumen minta Januari, dia harus siap di bulan Desember. Kenapa? Karena mempertimbangkan delivery dan jarak pengiriman. Jadi kalau sudah belajar supply chain management, jangan lagi menjadi
orang yang tidak tepat waktu, ya. Karena kita sudah belajar bahwa yang namanya tepat waktu itu memang harus diperlukan, gitu ya. Nah, peran peramalan dalam supply chain itu apa? Dasarnya adalah keputusan strategis dalam perencanaan supply chain. Kenapa strategis? Dalam kita membuat suatu perencanaan tentu saja berhubungan dengan satu apa? Target market. Oke. Yang punya produksi mobil banyak kan? Ada Honda, ada Toyota, ada Suzuki. Target kita berapa persen? Apakah semua orang Indonesia beli Honda? Enggak kan? Oke, jadi persen atau kue itu menjadi pertimbangan strategis. Oh, ternyata Honda di Indonesia itu hanya let's say 45% dari total penjualan mobil di seluruh Indonesia. Jadi ada yang namanya dasar keputusan strategis, ya, dalam perencanaan supply chain. Marketnya sudah ada. Kalau di Indonesia ini, nah, berapa banyak orang yang mampu beli mobil? Menyenangkan loh belajar ini. Kita hitung-hitung berapa orang yang mampu beli mobil. Oh, ternyata dari 280 juta penduduk Indonesia yang mampu beli mobil itu hanya 1% misalnya gitu. Berapa tuh dari 280 juta? Sekian juta lah Bu, gitu ya. Ya, sekian juta lah gitu ya. Nah, dari 1%-nya itu dibagi lagi kuenya ke dalam Toyota sekian persen, Honda dapat sekian persen, Suzuki sekian persen. Karena itu dinamakan keputusannya top manajemen. Nah, setelah itu baru digunakan pada berbagai proses. Setelah tahu bahwa ternyata yang membeli Honda ini hanya 0,25% dari 1% penduduk Indonesia yang mampu membeli mobil, diturunkan lagi ke dalam penjadwalan, kemudian inventory, perencanaan agregat, dan juga pemasaran, keuangannya, ya, dan juga SDM-nya. Jadi ini semua, ya. Jadi dari perencanaan strategis masuk kepada produksi, pemasaran, keuangan, dan juga SDM. Kalau sudah ada produksi, udah ada yang jual, udah ada keuangan, nggak ada karyawannya, gimana mau produksi kan? Oke kan? Udah ada karyawan, udah ada pabrik, nggak ada yang jual, nggak bisa jalan. Jadi ini semua masuk ke dalam contoh perencanaan strategis. Jadi keputusan ini saling terkait. Oke. Nah, kemudian kita masuk pada tipe-tipe peramalan. Jadi tipe-tipe peramalan itu ada yang bentuk kualitatif dan kuantitatif. Ya, kalau kualitatif apa? Karakteristiknya pertimbangan dan pendapat manusia secara subjektif. Ada. Kayaknya kemarin itu penjualan 1 juta deh. Tahun depan dengan perkembangan orang kaya naik 1%, jadi tambah 1 juta plus 1%. Subjektif, ya. Kelebihannya apa? Memperhitungkan perkembangan terakhir, karena kan cepat. Datanya kan nggak perlu data, jadi hanya dari pemikiran subjektif orang tersebut. Kelemahannya ramalan yang bias, hanya pendapat subjektif, dan akurasi atau ketepatan yang rendah. Dan juga ada peramalan yang bersifat kuantitatif. Karakteristiknya apa? Pakai data matematis. Kelebihannya konsisten, karena kita main angka, ya kan? Kemudian objektif, pertimbangannya informasinya cukup banyak karena data yang kita pakai banyak. Kemudian kelemahannya mungkin tidak dapat diperoleh, gitu. Kenapa? Karena datanya nggak ada. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang sebenarnya big datanya nggak ada, banyak. Biasanya perusahaan-perusahaan yang belum terorganize secara baik, ya. Makanya big data ini sangat penting, ya. Oke, jadi ada tipe peramalan apa? Peramalan gimana? Coba siapa? Peramalan apa? 2 peramalan tadi, kualitatif dan kuantitatif. Baca di depan. Kalau kualitatif kelemahannya adalah dia subjektif. Kalau kuantitatif dia objektif. Oke. Semua mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kalau kualitatif dia lebih cepat karena saat itu juga. Tapi kalau kuantitatif lebih lambat karena butuh data. Apakah semuanya bisa dipakai? Bisa. Ya. Bahkan biasanya perusahaan-perusahaan besar juga menggunakan data kualitatif dari apa? Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ayo, tanya apa? Oh, pertanyaannya, silakan. Untuk tipe peramalan memilihnya kualitatif atau kuantitatif bisa. Oke, ya benar ya.
Jadi bagaimana kita memilih apakah ini cocok dengan kualitatif dan kuantitatif. Jadi dalam menentukan bahwa kita membutuhkan forecasting atau peramalan dalam menentukan target market maupun produksi kualitatif dan kuantitatif itu tergantung dari ya besar kecilnya perusahaan dan juga tergantung dari data yang kita punya ini. Ada beberapa perusahaan yang memang datanya sudah cukup bagus ya, maka mereka pasti menggunakan data kuantitatif karena lebih akurat. Tetapi untuk perusahaan-perusahaan yang memang belum begitu rapi sistem manajemen datanya ya, biasanya mereka menggunakan data kualitatif ya. Untuk apakah itu bisa di-mix? Bisa. Jadi pertimbangan antara data kuantitatif kemudian dianalisis lagi dengan pertimbangan data kualitatif menghasilkan nanti forecast yang berbeda dari aslinya. Jadi seperti itu. Jadi tergantung dari faktor ya perusahaannya ya. Seperti itu. Ya, ada yang lain? Ya. Izin bertanya Bu untuk terkait bab 3 yaitu Ya. Misalkan kita sebagai manajer perencanaan, nah bagaimana kita dalam mengelola resiko supply chain, Mengelola supaya tidak terjadi resiko-resiko yang tidak diinginkan. oke, jadi di dalam supply chain itu kan ada bagian-bagiannya ya. Dalam memahami bahwa dalam satu rantai pasok itu ada beberapa proses yang harus kita lewati. Proses pertama mulai dari apa? Kriteria pembeli ya, supplier itu ada di bagian purchasing. Kemudian kriteria kedua masuk ke dalam ranah produksi ya, ranah produksi. Kemudian kriteria ketiga itu maksudnya ke ranah outbound atau ke konsumen. Nah, bagaimana menentukan supply chain itu supaya tidak terjadi kekacauan? Maka tentu saja ada beberapa teknik. Contoh, kalau di dalam purchasing kita pasti ada yang dinamakan, kemarin saya sudah ajarkan tentang lead time ya. Kita harus tahu bahwa supplier yang memasok dari barang-barang kita itu mempunyai lead time yang tertentu. Contoh, ada beberapa barang yang kita ambil dari Eropa, kita harus menghitung lead time, cycle time. Kalau kita misalnya butuh waktu 2 minggu perjalanan laut dari Eropa, misalnya dari Inggris ke Indonesia, maka minimal safety stock kita harus lebih dari 2 minggu supaya tidak terjadi kekosongan stok produksi, gitu ya, benar ya? Itu salah satu contoh untuk meminimalisasi terjadi kekacauan dalam supply chain di bagian supplier. Kemudian di bagian produksi bagaimana? Di bagian produksi juga harus begitu. Produksi itu adalah bagian dari rangkaian yang sangat penting. Caranya supaya itu tidak terjadi kekacauan adalah dengan membuat apa? Membuat suatu production control. Misalnya apa yang kita akan produksi sekarang? Biasanya itu antara engineering, produksi dan juga dengan bagian PPIC bekerja sama untuk menentukan produk mana yang memang harus diprioritaskan, mana yang harus di belakang, mana harus di tengah, gitu ya. Nah, itu untuk menghindari terjadi kekacauan di dalam supply chain produksi. Kemudian yang terakhir, untuk menghindari kekacauan yang pada saat kita pengiriman barang, tentu saja berdasarkan apa? Priority dari konsumen. Jadi konsumen itu kan biasanya suka ada seperti kita. Kalau kita membeli barang, kita akan minta misalnya datang bulan Januari, order bulan Desember. Begitu juga kita menteri konsumen kita. Kalau kita sudah bahwa kita harus mengirim bulan Januari, pastikan bahwa barang itu ready sebelum bulan Januari. Gitu ya. Jadi ada banyak hal seperti itu. Dan saya tambahkan lagi ya, dalam menentukan model peramalan seperti yang teman-teman katakan tadi, apa sih yang menjadi pertimbangan? Ya tadi decision time, keputusan, kurun waktu, forecast horizon, dan juga forecast accuracy. Jadi ini menjadi suatu pertimbangan dalam kita melakukan suatu peramalan dari suatu rantai pasok, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dalam menentukan metode peramalannya. Itu kalau kualitatif itu biasanya bentuknya time series, kemudian causal dan juga simulation. Kualitatif atau maksudnya dia subjektif ya, maka dia bentuknya time series menggunakan data-data historis dalam bentuk statistik.
Kita baca statistik, kemudian kita simpulkan, gitu ya. Kemudian kausal mempergunakan relasi antara permintaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi ada hubungan sebab akibat. Kalau simulasi memodelkan perilaku konsumen yang meningkatkan permintaan. Gitu. Jadi perilaku konsumen ini ya itu sangat berpengaruh terhadap manajemen dan faktor. Ya, jangan sampai pada saat kita ya mau memproduksi A, ternyata konsumen sudah tidak membutuhkannya lagi, gitu ya. Nah itu harus kita hindari. Kita produksi barang A, ternyata sudah tidak diminati oleh konsumen, gitu ya. Oke. Nah untuk tugas dari pertemuan minggu ini, coba kita cari data yang berhubungan dengan permintaan dan pasokannya. Ini seperti ini datanya, seperti ini ya. Nih, jadi kita lihat bahwa ada beberapa data di mana ada demand dan juga ada quarter. Kita lihat bahwa permintaan dari beberapa kasus studi kasus barang. Silahkan nanti kalian buat kelompok, misalnya ini ada berapa orang? 40 orang ya. Jadi 10 orang masing-masing kelompok. Kita buat 10 bagi 4 kelompok untuk membuat tugas ya. Jadi menghitung demand dan permintaan. Pertama kali yang harus kalian lakukan adalah mencari studi kasus yang berhubungan dengan permintaan. Apa saja? Produk apa aja? Boleh mobil, boleh handphone, boleh motor, boleh pakaian, fashion gitu ya. Itu hanya bentuk permintaannya ya. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut minggu depan bagaimana cara kita membuat suatu forecast untuk membuat suatu perencanaan peramalan di produksi berikutnya. Gitu ya. Oke? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa tugasnya diskusi dilakukan di luar kelas, bisa silakan. Begitu minggu depan kita masuk, kita langsung membuat suatu simulasi tentang peramalan dan permintaan. Oke, terima kasih. Oke. Jangan ini, kamu buat aja sesuai ini, demandnya bebas aja angkanya. Jadi tidak sama dengan itu. Kalau kuarternya sama? Enggak, bedain aja angkanya. Misalnya kuarter 2 itu 1998 misalnya ya, sama demandnya mungkin 10.000 gitu. Bebas. Oke, jadi kalian lihat teman-temannya dalam membuat suatu tabel yang berhubungan antara periode itu waktu ya, dibandingkan dengan permintaan. Oke. Jangan ini, kamu buat